wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Soleha dari kampus STIE Gici Business School. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang vintage. Selamat menyaksikan. Vintage merupakan singkatan dari Financial Technology. Berdasarkan National Digital Research Center, vintage didefinisikan sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebutkan inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Jadi, inovasi yang dimaksud adalah inovasi finansial yang diberikan sentuhan teknologi modern. Sederhananya, vintage adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Bisa juga kita artikan sebagai segmen di dunia startup yang membantu untuk memaksimalkan pengguna teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, sampai dengan pengelolaan aset bisnis dilakukan secara cepat dan singkat berkat pengguna teknologi modern tersebut. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh vintage. Yang pertama, vintage dapat mengubah gaya hidup seseorang. Yang kedua, vintage membantu UMKM mendapat modal usaha dengan bunga yang lebih rendah. Jadi, sebelum adanya vintage, para pelaku UMKM di Indonesia mengandalkan pinjaman dari bank untuk mendapatkan modal usaha. Seperti yang kita ketahui, pinjaman bank biasanya memiliki bunga yang cukup tinggi. Yang ketiga, menyediakan layanan finansial. Salah satu manfaat yang mungkin dirasakan oleh masyarakat atas kehadiran finansial teknologi adalah kemudahan pelayanan finansial. Contoh sederhananya, jika dulu kita hendak transfer uang, maka kita harus datang ke mesin ATM atau bahkan teller bank. Sedangkan dengan adanya finansial teknologi, maka kita tidak perlu lagi mengantri karena kita sudah bisa melakukannya di handphone masing-masing. Yang keempat, tidak hanya mentransfer uang atau dana, vintage juga memungkinkan kita untuk menyetorkan berbagai tagihan, seperti tagihan telepon, listrik, air, bahkan BPJS. Jadi kita tidak perlu lagi keluar rumah untuk melakukan segala transaksi tersebut. Yang kelima, mengurangi jumlah pinjaman berbunga tinggi. Saat ini, vintage dianggap dapat menjawab permintaan setiap peminjam uang yang transparan dan dapat dinikmati masyarakat. Selain itu, jika dibandingkan dengan peminjaman uang atau dana lainnya, vintage memberikan pinjaman dengan bunga yang tidak terlalu tinggi. Seperti yang kita ketahui, layanan vintage pada umumnya berbasis online, sehingga kita mengaksesnya lebih mudah kapan saja selama kita tersambung dengan jaringan internet. Ada 4 jenis vintage yang dapat kita ketahui. Yang pertama, peer-to-peer atau P2P. Peer-to-peer ini mampu mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan dana sebagai modal atau investasi. Yang kedua, manajemen risiko investasi. Dalam jenis yang satu ini, kita bisa memantau kondisi keuangan dan juga melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis. Yang ketiga, payment. Terdapat beberapa startup finansial yang sering menyediakan payment gateway atau e-wallet yang mana kedua produk tersebut masih masuk dalam kategori payment. Yang keempat, market aggregator. Jenis vintage yang saat ini mengacu pada portal yang mengumpulkan beragam informasi terkait keuangan untuk disuguhkan ke target audiens atau pengguna. Biasanya vintage jenis ini berisi berbagai informasi, tips keuangan, kartu kredit, dan investasi. Dengan adanya vintage jenis ini, diharapkan kita dapat menyerap banyak informasi sebelum mengambil keputusan terkait keuangan. Di Indonesia terdapat 3 landasan hukum yang mengatur tentang vintage. Yang pertama, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1822 DSKP perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia Nomor 1817 PBI 2016 tentang uang elektronik. Yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia Nomor 1840 PBI 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
Regulasi yang dibuat pemerintah ini diharapkan agar para penyedia maupun pengguna vintage bisa melakukan berbagai aktivitas finansial dengan lebih nyaman dan aman dalam hal pengelolaan data juga informasi pribadi. Perusahaan-perusahaan vintage yang berkembang di Indonesia. Yang pertama, Amarta. Amarta merupakan salah satu perusahaan vintage di Indonesia yang menerapkan layanan P2P lending. Yang kedua, Cek Aja. Cek Aja adalah sebuah situs yang bernama cekaja.com, merupakan sebuah situs yang memberikan informasi layanan finansial yang mencakup asuransi, kredit, serta berbagai macam investasi. Perusahaan vintage yang berkembang di Indonesia selanjutnya itu adalah 3. Bareksa yang didirikan pada tanggal 17 Februari tahun 2013, di mana pendiri dari perusahaan ini adalah Karania Dharma Saputra yang dikenal pula sebagai pendiri portal berita tersohor di Indonesia yaitu Viva. Bareksa ini merupakan sebuah marketplace yang dapat melakukan transaksi jual beli sebuah produk finansial reksadana dengan online. Aplikasi yang selanjutnya yaitu OVO. OVO adalah salah satu vintage asal Indonesia yang memfasilitasi pembayaran melalui aplikasi. OVO bekerja sama dengan merchant-merchant di mall, tempat makan, tempat minum, serta pembayaran parkir. OVO juga bekerja sama dengan aplikasi lain seperti Grab. Para penggunanya, aplikasi ini memberi diskon, cashback, dan pengumpulan poin yang bisa digunakan untuk pembelian selanjutnya. OVO sendiri sudah masuk di kurang lebih 200 kota dan lebih dari 400 mall di Indonesia. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.